Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Bersama penerimaan peserta didik baru atau PPDB secara daring sudah dibuka sejak awal bulan ini, sejumlah persyaratan serta kuota penerimaan murid baru kembali menjadi permasalahan yang berujung kepada anak putus sekolah. Apa saja persyaratan pendaftaran dari PPDB tahun ini serta berapa sebenarnya jumlah sekolah yang tersedia di kawasan DKI Jakarta? Rekan saya Gemma Tanjung akan memaparkannya untuk Anda. Gemma, silakan. Baik, terima kasih Marvin. Selamat siang pemirsa. Bak jatuh tertimpa tangga. Pendidikan di Indonesia kembali mengalami permasalahan setelah banyaknya siswa yang diputus sekolah akibat pandemi COVID-19. Kini sejumlah siswa harus menghadapi tak mendapatkan sekolah akibat penerimaan peserta didik baru atau PPDB secara daring. Sejumlah daerah mengumumkan banyaknya calon siswa SMP dan juga SMA yang tak tertampung akibat jumlah sekolah yang tidak memadai. Kita akan melihat jumlah pendaftaran PPDB tahun ini khususnya di kawasan DKI Jakarta. Namun sebelumnya kita akan melihat terlebih dahulu tahapan seperti apa pendaftaran PPDB ini yang sudah dimulai sejak bulan awal Juni 2021. PPDB sendiri sudah mulai dibuka pendaftarannya sejak tanggal 7 hingga 9 Juni 2021, di mana murid dapat mendaftarkan dirinya untuk masuk ke sekolah negeri dengan jalur prestasi. Kemudian juga pengumuman akan diumumkan pada tanggal 11 Juni dan untuk melaporkan diri diberi batasan hingga tanggal 11 Juni 2021. Kemudian juga yang dibuka mulai hari ini yaitu tanggal 14 hingga 16 Juni adalah melalui jalur afirmasi yang terdiri dari anak panti asuhan dan juga penyandang disabilitas yang akan dibuka hingga tanggal 16 Juni dan juga untuk waktu melaporkan diri dari tanggal 17 hingga 18 Juni 2021. Kemudian dilanjutkan dengan jalur afirmasi anak penerima KJP Plus yang dibuka mulai dari tanggal 21 hingga 23 Juni dan kemudian juga jalur zonasi dari tanggal 28 hingga 30 Juni, lalu berlanjut ke jalur pindah tugas orang tua dan juga anak guru yang akan dibuka dari tanggal 7 hingga 30 Juni 2021 dan juga untuk waktu melaporkan diri ini diberi batasan hingga tanggal 2 Juli 2021. Dan pemirsa, ini merupakan perbandingan dari jumlah sekolah untuk PPDB di kawasan DKI Jakarta. Kita akan melihat jumlah sekolah yang tersedia di DKI Jakarta, khususnya sekolah negeri. Ini untuk SMP tersedia 292 sekolah, kemudian juga untuk SMA ada 115 sekolah dan berlanjut ke SMK yang terdiri dari 72 sekolah. Dan untuk daya tampung seluruh kursi dari SD hingga SMP, SMA dan juga SMK, ini dari pihak DKI Jakarta mengumumkan bahwa hanya tersedia sekitar 212 ribu kursi yang tersedia untuk sekolah jenjang SD, SMP, SMA, dan juga hingga SMK. Namun kemarin Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa kemungkinan pendaftar PPDB ini akan mencapai sekitar 300 ribu peserta, sehingga jika nantinya akan ada 300 ribu peserta yang mendaftarkan diri untuk PPDB, maka sekitar akan ada 87 ribu siswa yang tidak akan mendapatkan sekolah ataupun tidak tertampung kapasitasnya karena memang sekolah ini hanya menyediakan sekitar 212.212 kursi. Sedangkan untuk pendaftarnya hingga saat ini sudah ada sekitar 238.000 dan diperkirakan akan bertambah hingga akhir bulan Juni 2021. Lalu kita juga akan melihat persentase penampungan dari SMP dan juga sekolah SMA, di mana untuk di kawasan DKI Jakarta sendiri untuk lulusan SMP dan juga MTS yang akan sekolah ke SMA negeri ini hanya tertampung sekitar 33,66%. Sedangkan untuk lulusan SD dan MI yang akan ke SMP negeri ini akan tertampung sekitar 47,33% dan lainnya ini 19,01% untuk sekolah swasta. Dan pemirsa, memang untuk angka putus sekolah ini didasarkan dengan adanya pandemi COVID-19. Sehingga jika PPDB ini akan menambah faktor putus sekolah, maka data yang sudah kami tampilkan saat ini ada kemungkinan bertambah untuk siswa putus sekolah dikarenakan tidak tertampung untuk sekolah-sekolah negeri tahun ini. Angka yang sudah kami dapatkan ini adalah angka putus sekolah selama 1 tahun pandemi COVID-19, yaitu ajaran 2019 dan juga 2020, di mana untuk wilayah DKI Jakarta sendiri ada sekitar 2.920
siswa yang terpaksa putus sekolah dengan berbagai faktor, dan di mana siswa terbanyak putus sekolah ini ada di sekolah dasar yang mencapai 1.492. Sedangkan untuk angka nasional sendiri ini mencapai 157.166 siswa yang terpaksa putus sekolah dan juga didominasi oleh siswa sekolah dasar yang mencapai 39.443 siswa yang putus sekolah selama masa pandemi COVID-19 ini. Dan pemirsa, kita juga akan melihat sejumlah faktor yang menjadi latar belakang mengapa banyaknya siswa-siswa yang putus sekolah di masa pandemi COVID-19. Yang pertama adalah menikah. Mayoritas siswa perempuan ini terpaksa menikah ataupun meminta dinikahkan oleh orang tuanya dikarenakan memang terpaksa tidak dapat sekolah lagi di masa pandemi, dan juga ini berkaitan dengan faktor adanya menunggak iuran SPP dan juga menurunnya ekonomi selama masa pandemi COVID-19, sehingga banyak orang tua murid yang terpaksa mengeluarkan anaknya dari sekolah dikarenakan tidak dapat membayar SPP, sehingga sejumlah mahasiswa perempuan ini terpaksa menikah di bawah usia dikarenakan tidak dapat sekolah lagi di masa pandemi COVID-19. Kemudian juga ada sejumlah siswa yang terpaksa bekerja, baik diupah ataupun tidak. Untuk tidak diupah ini biasanya anak-anak ataupun siswa ini membantu usaha orang tuanya sehingga tidak kembali ke sekolah karena membantu usaha orang tuanya di masa pandemi COVID-19 ini. Kemudian juga ada yang kecanduan game online. Ini peran orang tua sangat dibutuhkan karena untuk saat ini memang seluruh siswa masih sebagian menjalani pembelajaran secara daring, sehingga anak-anak ini memiliki akses ke teknologi baik untuk handphone ataupun laptop, sehingga sebagian dari siswa ini banyak yang terlena karena menggunakan gadget sehingga dapat memainkan game online secara daring, dan juga banyak juga siswa yang kecanduan sehingga harus masuk ke psikologi dan juga berhenti sekolah sementara karena harus benahkan mentalnya karena ia harus sekolah kembali, bukan memainkan game online selama sekolah daring berlangsung. Kemudian juga tidak mampu membeli kuota atau gadget. Banyak sekali desa-desa di Indonesia ini yang belum mampu mengakses internet, dan juga banyak juga orang tua yang tidak dapat membelikan anaknya gadget dan juga kuota untuk sekolah daring, sehingga banyak juga siswa di daerah-daerah Indonesia yang 3T terpaksa tidak dapat melakukan ataupun mengikuti sekolah secara daring dikarenakan tidak memiliki alat ataupun gadget untuk mengikuti pembelajaran secara online. Dan yang terakhir adalah meninggal dunia. Ada kurang dari 10 siswa yang meninggal dunia di masa pembelajaran di masa pandemi COVID-19, dan menjadi faktor mengapa ada sejumlah siswa yang tidak dapat meneruskan sekolah kembali. Dan pemirsa, ini merupakan sejumlah biaya sekolah anak dari SMP hingga SMA dikarenakan faktor ekonomi menjadi faktor utama mengapa banyaknya siswa yang terpaksa berhenti sekolah. Ini dikarenakan adanya biaya yang cukup besar dikeluarkan oleh orang tua dan juga tidak mampu untuk meneruskan sekolah kembali di masa pandemi COVID-19. Data yang kami dapatkan ini merupakan perbandingan dari sekolah negeri dan juga swasta, di mana untuk sekolah negeri untuk jenjang sekolah dasar ini SPP per bulannya ini mencapai 100 hingga 300 ribu per bulan. Kemudian juga untuk sekolah menengah pertama atau SMP ini sekitar 150 ribu hingga 1 juta rupiah per bulan. Dan untuk SMA di sekolah negeri ini dari 150 ribu hingga 5 juta rupiah per bulannya. Sedangkan jika di PPDB ini siswa tidak masuk ke sekolah negeri, maka akan terpaksa masuk ke sekolah swasta. Dan untuk orang tua yang kurang mampu ini akan terlihat berat dikarenakan untuk SD swasta saja ini SPP-nya ini mencapai 1,5 hingga 2,2 juta per bulannya. Dan juga untuk SMP ini mencapai 2 juta hingga 4,5 juta, dan untuk SMA swasta ini akan mencapai 2,5 juta hingga 10 juta rupiah per bulan. Dan pemirsa, ini juga akan menjadi solusi kepada pemerintah dan juga orang tua murid serta pihak sekolah untuk mengurangi adanya anak-anak yang putus sekolah akibat pandemi COVID-19 dan juga akibat faktor ekonomi. Yang pertama adalah melakukan pemetaan siswa yang putus sekolah. Ini merupakan peran pemerintah dan juga dinas terkait di daerah-daerah untuk melakukan pemetaan siswa yang putus sekolah dan juga faktor-faktornya sehingga dapat dibantu oleh pemerintah dan juga Pemda setempat. Kemudian juga membantu kelompok keluarga kelas bawah yang terhimpit ekonomi. Ini akan berpengaruh terhadap biaya sekolah seperti SPP dan juga biaya masuk sekolah di masa tahun ajaran baru ini, sehingga memang pemerintah juga harus membantu kelompok dengan keluarga kelas bawah agar tidak
menyekolahkan anaknya karena masalah ekonomi. Kemudian juga orang tua berperan penting dalam mengawasi penggunaan gadget anak. Ini juga menjadi faktor dikarenakan banyaknya anak yang obses ataupun tidak dapat lepas dari gadget dikarenakan bermain game online, sehingga orang tua memiliki peran yang penting dalam mengawasi penggunaan gadget anak selama masa sekolah daring di masa pandemi COVID-19. Kemudian juga gencarkan program Indonesia Pintar yang merupakan program dari BSM ini juga dinilai dapat membantu perekonomian orang tua sehingga siswa ini dapat diberikan beasiswa untuk masuk sekolah. Dan juga yang terakhir adalah Kartu Indonesia Pintar yang merata, karena untuk saat ini memang belum seluruh daerah menerima Kartu Indonesia Pintar untuk seluruh siswanya, sehingga pemerintah juga diharapkan dapat meratakan pembagian dari Kartu Indonesia Pintar ke seluruh daerah di Indonesia. Nah, pemirsa, melihat dari solusi yang ada, pemerintah khususnya Kemendikbudristek harus lebih memperhatikan pemetaan jumlah siswa serta kuota sekolah yang ada di sejumlah daerah, karena zonasi menjadi salah satu persyaratan pendaftaran pada PPDB online tahun ini. Jangan biarkan siswa berprestasi atau kurang mampu tidak mendapatkan pendidikan yang layak, karena masa depan negara ada di generasi muda pada saat ini.